يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Tentunya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga sholawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin, saudara dan saudari, adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melarang kita untuk kufur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang perintah untuk bersyukur, maka di ayat selanjutnya adalah menjelaskan tentang kesabaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mendapatkan musibah, dan meminta pertolongan dengan kesabaran dan sholat. Mengapa kira-kira demikian? Setelah perintah untuk bersyukur, setelah itu perintah untuk sabar, kira-kira mengapa? Mengapa kira-kira? Ujian. Ada syukur, ada sabar. Mengapa kira-kira beriringan seperti itu? Ya, karena seorang hamba itu tidak terlepas dari dua keadaan hidup di dunia, ya kan? Tatkala mendapatkan nikmat, maka kewajibannya apa? Bersyukur. Suatu ketika juga akan mendapatkan sesuatu musibah, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kewajibannya adalah bersabar. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Ya, apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Apabila mendapatkan kesusahan atau ujian, maka dia bersabar. Dan dua kondisi ini tidak dijumpai kecuali pada diri orang yang beriman, seperti itu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca ayat dimulai dari ayat 153 hingga 157, dan tema yang kita angkat adalah sabar dan sholat, dua kunci pertolongan Allah. Diambil dari ayat 153, ya, seperti itu, dan seterusnya. Nanti apa saja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayatnya. Oleh karena itu kita baca terlebih dahulu suratnya, itu ayatnya, ya, dari 153, atau kita ulang dulu 152, ya. Apa-apa, 150 pendek, 152, kemudian dilanjut ayat-ayat selanjutnya. Nah, silakan dipersiapkan terlebih dahulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات kepanjangan ya. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, biar variasi ya. Kadang saya niatnya mau kayak gini tapi bunyinya kayak gini, Pak. Apalagi tadi dengar bacaan imamnya itu jadi lupa yang biar apa ini. Yang penting nyaman saja nih, insyaallah. Ya ini Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sedikit membahas ayat 153 sampai 157 dan ini biasa ayat yang sering dibaca ya oleh imam sholat biasanya ya, karena mungkin ada penekanan pesan yang tersimpan di balik itu ya, yaitu perintah untuk bersabar ya. Tadi sengaja saya panjangkan supaya ini latihan sabar ya, Basyir Sobir ya, sabar. Walaupun nafasnya mungkin ngos-ngosan. Walhamdulillah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu. Ista'inu itu adalah artinya isti'anahlah, minta pertolongan kepada Allah bis-sabri. Bi ini cuma satu huruf bi ya. Aslinya kan as-sabri was-shalah ditambah bi. Bi itu artinya kan dengan. Dengannya maksudnya dengan sebab bisa atau dengan sebab sabar ya. Minta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran, dengan alat bantunya itu sabar dan sholat.
Ya, seperti itu. Menggunakan kesabaran dan sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bi-nya ini juga bi isti'anah, bi untuk meminta pertolongan. Seperti itu. Sudah diperintahkan minta tolong, bi-nya juga sebenarnya adalah bi bermakna minta tolong, ya, seperti minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah engkau mengatakan bagi orang yang terbunuh di medan pertempuran, yaitu di jalan Allah, itu mereka itu mati. Jangan mengatakan itu. Ini dilarang. Di dalam ayat ini dilarang kita mengatakan orang yang mati syahid itu dengan mati, tapi mengatakan dengan syahid gitu. Orang yang mati di medan pertempuran fisabilillah tentunya di jalan Allah dengan ucapan syahid. Adapun hakikatnya orang tersebut benar-benar syahid atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir orang yang mati di medan peperangan tentunya untuk menegakkan kalimat Allah supaya tinggi, itu maka disebut dengan syahid. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bahkan mereka itu hidup akan tetapi kalian tidak menyadarinya, tidak merasakan. Nanti ada penjelasan sedikit berkaitan dengan hal ini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Yang artinya tetapi kamu tidak, dan kami pasti akan mengujimu. Walanabluwannakum, dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu, dengan sedikit. Bisyai ini itu diartikan sedikit rasa takut dan kelaparan. Jadi ujian kita di dunia ketika ada rasa takut itu baru sedikit, tidak secara keseluruhan rasa takut, demikian juga lapar secara keseluruhan. Dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan ini baru disebutkan oleh Allah sedikit. Disebutkan hanya sedikit, bisyai'in, dengan lafaz bisyai'in itu adalah sedikit. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini. Jadi ini diantara juga perintah Allah untuk saling berwasiat dalam kesabaran. Itu seperti itu. Alladzina, kemudian dijelaskan siapa orang yang sabar itu, diantaranya adalah alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapakah orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, asabathum musibah, mereka mengucapkan, ini disebut dengan lafaz istirja. Istirja itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Jadi pengakuan diri kita itu milik Allah dan pengakuan semua kita itu akan kembali kepada Allah. Namanya kepemilikan pasti akan diminta oleh yang memiliki, seperti itu. Maka balasannya apa? Ganjarannya di ayat yang terakhir di pembahasan kita kali ini, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi di ayat ini disebutkan mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, kemudian kasih sayang dari Allah, kemudian mendapatkan petunjuk. Ini balasan dari orang yang bersabar. Disebutkan di ayat tadi, di awal-awal tadi, isti'anah, ista'inu, mintalah pertolongan, yaitu memohon pertolongan dan kemampuan untuk melakukan suatu ucapan ataupun perbuatan. Minta pertolongan dan minta supaya kita itu diberikan kemampuan untuk berucap, demikian juga berbuat. Ya. Yang dimaksud dengan sabar, bisabri wassalah, sabar itu apa? Yaitu menahan diri dari hal yang tidak disukai dan membiasakan jiwa untuk menanggung kesulitan. Ini namanya sabar. Menahan diri dari hal yang tidak disukai. Menahan diri. Dan membiasakan jiwa untuk bisa
tabah menanggung kesulitan, itu namanya sabar. Jadi ya sabar juga bisa bermakna apa? Tidak mengeluh, tidak apalagi tidak melakukan tindakan-tindakan yang sebagai bentuk kayak protes dengan ujian-ujian tersebut ya, seperti itu. Ini kesabaran. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang membiasakan diri untuk sabar, maka Allah akan berikan dia kesabaran. Ya, seperti itu. Dan kesabaran ini merupakan pemberian Allah yang paling besar dan paling luas, paling baik dan paling luas. Ya. Ma'utiya ahadun khairan wa ausa' minas sabri. Tidaklah seorang hamba diberi suatu pemberian dari Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Seperti itu. Karena apa yang bisa kita gunakan untuk memberikan kekuatan pada diri kita ketika kita menghadapi ujian hidup ini? Maka jawabannya apa? Kesabaran. Seperti itu. Ya. Kata seorang penyair mengatakan, as-sabru kasmihi mithlu ismihi. As-sabru ka ismihi, seperti namanya. Sabar itu seperti namanya, ya. Seperti itu. Murrun madaqatuhu, apa? Pahit rasanya. Namanya sabar itu pahit ya. Gambaran sabar itu sesuatu yang apa ya? Namanya berat begitu ya. Maka seperti namanya itu pahit, pahit rasanya. Seperti itu. Walakin akan tetapi akibatuhu ahla minal asal. Akan tetapi kesudahannya itu lebih manis daripada mati. Ini kata seorang penyair. Dan kesabaran ini mencakup 3 hal. Kesabaran mencakup 3 hal. Apa? Sabar ada 3 macam ya. Pernah disampaikan di sini barangkali. Pertama, sabar untuk menjalankan ketaatan, perlu sabar. Sabar untuk menjauhi larangan, bukan sabar melakukan yang diharamkan. Sabar ya seperti itu ya. Punten ya, kadang-kadang orang main judi itu bisa sedina sewengi bisa dilak gitu. Sabar gitu. Bukan itu. Saking sabarnya ya. Bukan itu, tapi sabar untuk menjauhi itu ketika ada godaan dan seterusnya, itu sabar seperti itu. Bukan untuk menjauhi, bukan untuk melakukannya, tapi kalau taat untuk dilaksanakan. Itu harus sabar. Ya, maksiat, menjauhi maksiat. Itu berat sekali ya. Tentunya itu. Kemudian sabar ketika mendapatkan cobaan, musibah dan seterusnya, takdir yang kurang baik seperti itu. Cobaan tentunya juga ada yang buruk, ada yang baik seperti itu. Nah, berkaitan dengan sabar dalam menjalankan ketaatan, maka bulan Ramadan itu disebut oleh Rasulullah bulan kesabaran. Ya. Syahrul sabri, seperti itu. Bulan kesabaran. Karena ada 2 sisi yang sama, ada hal yang sama, yaitu apa? Pahalanya itu tiada batas. Bagaimana sabar pahala tidak batas, puasa juga pahalanya hanya Allah yang mengetahuinya. Ini. Jadi kesabaran itu menahan diri, habsun nafsi, menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai. Ya. Dan seterusnya. Lalu apa yang dimaksud dengan musibah? Segala bahaya yang menimpa seorang hamba baik pada dirinya, keluarganya maupun hartanya. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan beberapa penjelasan dari ayat-ayat ini ya. Kita mulai dari ayat 153. Yang tadi bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat hingga akhirnya. Di sini disebutkan nada ar-rabbu ta'ala ibadahul mu'minin wa hum ahlu millatil Islam al-muslimun liyurshidahum ila ma yakunu aunan lahum ala thabati ala qiblatihim allati ikhtaraha lahum wa ala dzikri rabbihim wa syukrihi wa adabi nisyani wa adami nisyanihi wa kufrihi. Nada, Allah telah menyeru, Allah telah menyeru hamba-hambanya yang beriman. Dan mereka itu adalah ahlu millatil Islam. Orang yang beriman adalah orang yang memiliki apa? Orang pemeluk agama Islam, milah. Mereka adalah ahli Islam, yaitu umat Islam. Allah menyeru hamba-hamba yang beriman, yaitu umat Islam.
untuk membimbing mereka kepada orang yang dapat membantu mereka agar tetap teguh di atas kiblat yang telah dipilihkan untuk mereka. Jadi menyeru supaya orang beriman juga mengajak orang lain supaya tetap apa? Agar membantu orang lain tetap teguh di atas kiblat yang telah dipilihkan, karena konteksnya masih berkaitan ya sebelumnya, yaitu apa tentang menaati Allah dalam hal masalah arah kiblat. Ya, ini kan nyambung ayatnya seperti itu. Tapi nanti juga ini sifatnya umum ya, sifatnya umum ayat ini. Ya, seperti itu. Meskipun ada penyebab khusus ya, tetapi juga bisa dimaknai secara umum juga. Serta agar selalu mengingat Tuhan mereka, bersyukur, tidak melupakannya dan tidak kufur. Ya, seperti itu. Ini panggilan dari Allah kepada orang yang beriman kan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ini perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Maknanya apa? Alama tuliba minkum minasabati wa dzikri wa syukri wa tarki nisyani wal kufri bis sabri alladhi huwa tawtinu nafsi wa hamluha ala amrillahi ta'ala bihi wa bi iqamis shalah. Yaitu firman Allah, wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan dan seterusnya dengan sabar dan sholat. Maksudnya atas apa yang diperintahkan kepada kalian berupa keteguhan, zikir dan bersyukur, seperti itu. Ya. Serta meninggalkan sifat lupa dan kufur dengan cara sabar. Dengan cara sabar, yakni membiasakan jiwa menjalankan perintah Allah dan dengan mendirikan sholat. Jadi lebih kepada apa? Sabarnya di sini, yang perintah di sini untuk menjalankan perintah Allah dengan mendirikan sholat juga, dengan sabar dan mendirikan sholat. Ya. Bahkan disebutkan di sini dijelaskan dari ada kesimpulan dari ayat ini bahwasanya dua hal yang sangat utama sebagai pegangan seorang muslim ketika menghadapi musibah adalah sabar dan sholat. Jadi ketika tertimpa suatu musibah, maka dua hal ini yang harus benar-benar dipegang teguh, yaitu sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Kemudian kita lanjutkan, wa a'lamahum annahum ma'as sabirin yamudduhum bil auni wal quwwati. Allah memberitahu bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar, yakni membekali mereka dengan bantuan dan kekuatan. Ini seperti itu. Allah bersama orang yang sabar, ini maksudnya adalah kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Jadi kebersamaan itu ada dua, umum ada khusus. Umum itu maksudnya Allah mengawasi, Allah mengetahui gerak-gerik manusia dan seterusnya, itu maksudnya adalah kebersamaan Allah. Adapun yang seperti ini adalah khusus, kebersamaan Allah khusus ya. Yang maknanya apa? Allah menolong gitu. Allah akan menolong hamba tersebut. Jadi yang dimaksud di ayat ini kebersamaan Allah di sini adalah kebersamaan secara khusus, yaitu Allah mencintai dirinya. Yang maknanya adalah Allah mencintai dirinya. Demikian juga Allah menolong dirinya, membantu dirinya. Allah dekat dengan dirinya. Dan ini merupakan keutamaan yang besar bagi orang yang sabar. Supaya Allah itu bisa bersama dengan seorang hamba, adalah hendaknya hamba itu sabar supaya dirinya itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Adapun secara umum ya semua Allah membersami semua hamba karena Allah tahu, mengetahui dan seterusnya, ini maksudnya adalah secara umum. Adapun yang dimaksud di ayat ini adalah secara khusus yang bermakna pertolongan, tadi cintaan Allah Subhanahu wa taala, Allah dekat dengan hamba tersebut. Ya, ini. Fa idza sabaru nalahum aunallahi ta'ala wa taqwiyatahu. Jika mereka bersabar, niscaya Allah akan menolong dan menguatkan mereka. Seperti itu. Wa hadza tadammanathu al-ayah al-ula. Ya. Jadi ketika seorang itu bersabar, mereka bersabar, niscaya pertolongan dan penguatan Allah atau Allah akan menolong dan menguatkan hamba tersebut.
yaitu Allah menyertai mereka. Maknanya seperti itu ya. Jadi makna dari kebersamaan Allah secara khusus yaitu apa? Allah menolong dan menguatkan mereka. Tatkala mendapatkan musibah dia bersabar. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah yang berkaitan dengan mendapatkan musibah itu perintahnya apa tadi? Kewajibannya orang hamba sabar ya kan. Yang paling banyak ya dengan lafaz sabar. Padahal para ulama menjelaskan sabar itu tingkat pertama, ada tingkat yang lebih tinggi lagi ternyata. Gitu. Untuk sabar saja kita benar-benar harus berjuang supaya kita menjadi layak disebut orang yang bersabar. Ternyata ada tingkatan yang lebih atas lagi. Apa? Tingkatan yang kedua itu ridho. Ketika mendapatkan musibah itu seorang itu bukan hanya sabar, tetapi dia ridho dengan ujian tersebut. Ini berarti di atasnya sabar nih. Di atasnya lagi ini orang yang mungkin spesial sekali ya, khusus sekali ya. Itu apa? Bersyukur. Justru dengan ujian malah dia bersyukur. Subhanallah. Ya. Kira-kira kita di level berapa? Di level berapa ya? Kalau masih sering mengeluh ya kita perlu dipupuk ya rasa kesabarannya. Dan ingat bahwasanya hidup di dunia ya penuh dengan memang ujian semua. Ya. Maka harus penuh dengan kesabaran. Ada seorang ulama ahli hadis namanya subhanallah. Saya pernah sampaikan oleh tapi sudah lama ya. Jadi intinya beliau ini pandangannya sudah buram gitu ya. Pendengarannya juga sudah melemah. Dan ternyata tangan dan kakinya itu juga sudah buntung ibaratnya, terpotong gitu. Entah kenapa ya sebabnya wallahu a'lam. Suatu ketika beliau ini Abu Kilabah namanya ya. Al-Imam Abu Kilabah. Ya seperti namanya itu terkenalnya Imam Abu Kilabah ya. Udah tua sekali waktu itu. Dan beliau itu meriwayatkan hadis ya, banyak sekali. Ulama lah itu, orang soleh. Dan beliau hidup dengan anaknya sebatang kara, hanya berdua itu. Anaknya yang ngurusin. Kalau mau sholat ya anaknya yang membawakan air wudunya dan makan juga itu. Kemudian beliau berada di sebuah tenda. Suatu ketika ada beberapa pasukan yang lewat ke tenda tersebut. Ya, seperti itu. Ya mungkin patroli dan seterusnya ya, entah lagi ada kondisi apa yang patroli. Kemudian salah satu prajurit mendekat, lihat ada sebuah tenda, dideketin. Kok kayak terdengar suara orang lagi berdoa, lagi berzikir gitu. Kemudian diintip di tendanya. Ternyata ada seorang kakek yang kondisinya seperti itu. Dia dengarkan dalam kondisi yang seperti tadi masih alhamdulillah, bersyukur kayak gitu. Masih memuji Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian prajurit tadi mengucapkan salam. Ya, dan seterusnya. Kemudian keheranan, wahai kakek, Anda kondisinya seperti itu tapi masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Masih bersyukur. Bahkan mengatakan seandainya saya kondisinya lebih lagi tetap saya akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tapi nah itu intinya kurang lebih seperti itu ya. Berapa hari ini saya kehilangan anak saya. Biasanya selalu melayani saya kalau makan itu 3 hari 3 malam. Berarti maknanya 3 hari 3 malam sang kakek ini makan apa tidak? Tidak. Tolong carikan anak saya. Nah, ini. Akhirnya prajuritnya ini menyanggupi mencari. Tidak jauh dari tempat itu sang prajurit melihat ada gundukan hitam. Kira-kira apa itu? Itu burung gagak, ada burung gagak, kumpulan burung gagak di situ. Didekati terbang ternyata ada bangkai atau mayat. Ternyata anaknya. Coba gimana? Kalau panjenengan di posisi itu bingung ya. Aduh, mengabarkan gitu ya. Kondisinya aja seperti itu ya. Hanya tidak langsung balik, tetapi dia putar otak. Gimana caranya? Prolognya gitu. Prolognya ya. Akhirnya dia ingat kisah Nabi Ayub ya. Ini kisah Nabi Ayub. Kemudian assalamualaikum kek. Waalaikumsalam. Nah, gimana gitu kan? Saya mau tanya kek, panjenengan sama Nabi Ayub itu lebih
mulia mana? Ya, lebih mulia mana? Ya nggak mungkin saya ya, nggak mungkin ya kan. Tentunya Nabi Ayub. Lah sudah, setelah itu baru Allah mengambil putra jenengan, kayak gitu. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya. Tapi setelah itu dia mengucapkan alhamdulillah gitu. Dan beberapa kalimat berikutnya. Ya. Dia menarik nafas panjang, alhamdulillah, kemudian menghembuskannya dan langsung tersungkur meninggal. Seperti tambah bingung lagi prajuritnya. Harus mengurusi dua orang. Ya, ini diurusi dua jenazah itu. Ya, subhanallah. Ini berarti levelnya apa? Sekedar sahabat sudah tinggi, ya, sudah syukur itu. Kita untuk merefleksi diri kita, ya, kita di tingkat mana gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi beliau ini sudah levelnya sudah bersyukur. Kemudian malam harinya setelah jenazahnya sudah dikubur dan seterusnya, sang prajurit mimpi, mimpi di sana di sebuah taman yang sangat indah sekali. Kok ada kakek-kakek tadi dengan baju yang sangat putih, tubuhnya sudah utuh, normal, sempurna, ya, bukan yang kayak tadi itu. Benar didekati, Anda kan kakek yang tadi saya ketemu. Itu dalam mimpi ya. Kok bisa seperti ini di sini? Ini kayak gambar surga lah ya gambarannya. Ternyata penyebabnya karena saya sabar. Gitu. Subhanallah. Ya, ini kan di dalam surat apa itu ada disebutkan ya. Kesabaran itu adalah kunci seorang itu bisa masuk surga tahun itu. Ya, kembali ke sini ya. Kemudian di ayat 154 apa? Faqad tadammanat nahyahu ta'ala lahum an yaqulu. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu di ayat 154 yang mengandung larangan Allah agar mereka tidak mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa orang yang gugur di jalan Allah di fisabilillah itu mati. Orang yang gugur sedang berperang berjihad fisabilillah, ini benar-benar jihadnya yang benar-benar syar'i, bukan atas nama jihad ternyata bukan jihad ya, itu dengan persyaratan dan seterusnya lah ya. Dan untuk zaman sekarang juga kemungkinan juga sangat kecil sekali terjadi benar-benar jihad yang syar'i seperti itu. Ini meninggal, jangan mengatakan mereka itu mati, sebab ia sebenarnya hidup di alam barzah. Di alam barzah. Bukan mati, bahkan ia hidup dan diberi rezeki di surga sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda untuk menjelaskan kondisi mereka. Bagaimana kondisi orang yang para syuhada orang yang mati syahid yang keadaan mereka di alam barzah. Rasulullah mengatakan arwahu syuhada fi hawasidit tuyur hadar tasrah fil jannah haitsu sya'at thumma ta'wi ila qanadil mu'allaqah tahtal arsy. Ruhnya para syuhada berada di dalam perut burung yang berwarna hijau. Di alam barzah itu di dalam perut burung yang berwarna hijau yang terbang ke sana kemari di surga sesuka hatinya. Subhanallah. Ya. Kemudian hinggap di lampu-lampu yang tergantung di bawah arsy. Ini keutamaan besar bagi orang yang meninggal di medan pertempuran dalam syahid. Ya. Bahkan disebutkan hendaknya kita juga ada meniatkan diri, berkeinginan cita-cita bisa mati syahid meskipun tidak pernah menjumpai peperangan gitu. Harus ada itu. Banyak juga panglima-panglima Islam ingin syahid ternyata enggak syahid, malah meninggalnya di ranjang ya. Sakit gitu, mati biasa. Subhanallah. Ya. Ini yang diharapkan para sahabat kebanyakan itu seperti itu. Ya. Falidzalika la yaqul liman qutila fi sabilillah mata walakin ustushhida wa huwa syahidun wa hayyun 'inda rabbih hayatan la nahussuha wa la nash'ur biha li mufaraqatiha lil hayati fi hadidar. Oleh karena itu jangan katakan bagi yang gugur di jalan Allah itu mati ya, melainkan syahid. Cuma kita tidak bisa memastikan orang itu syahid di surga, tidak boleh memastikan secara ini, tidak boleh dia syahid masuk surga, nggak bisa, nggak boleh kita hanya kata syahid di sini ya semoga dia adalah syahid dalam artian yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi memastikan nanti dia di surga itu nggak boleh, ada persen tertentu dia pasti masuk, nggak boleh memastikan itu, nggak boleh. Demikian juga memastikan orang masuk neraka juga nggak boleh.
Karena ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ia hidup di sisi Tuhannya dengan kehidupan yang tidak kita rasakan dan tidak kita sadari karena berbeda dengan kehidupan di dunia. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih motivasi orang yang sampai menginginkan syahid seperti ini kira-kira? Kita berbicara para sahabat lah, yang memang benar masa itu benar untuk memperjuangkan Islam ya. Apa kira-kira? Ya. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwasanya sesuatu yang dicintai seseorang itu, orang yang berakal tidak akan meninggalkan sesuatu yang dicintainya. Kan ada sesuatu yang dicintai seseorang ya, tapi ditinggalkan. Kenapa kira-kira? Apa yang menyebabkan dia bisa meninggalkan hal yang dicintai? Dalam hal ini itu kehidupan dunia ya, seperti itu. Berangkat perang kan bisa entah itu nanti pulang dia tinggal nama, ya kan? Ataupun dia masih hidup juga mungkin terluka, tapi dia tinggalkan kesenangan hidupnya di dunia, dalam artian keluarganya dan seterusnya yang dicintainya, gitu. Apa kira-kira? Karena dia pergi untuk meraih sesuatu yang dicintai dan itu lebih tinggi lagi derajatnya. Bisa dipahami? Yaitu tentunya adalah surga, seperti itu. Nah, yaitu tentunya jihad di sini adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 155 Bapak Ibu, kita bacakan langsung kepada maknanya barangkali. Fa innahu yuqassimu ta'ala li ibadihil mu'minin ala annahu yabtalihim bi syai'in minal khaufi biwasitati a'daihi wa a'daihim wa humul kufar indama yashnuna al-hurub alaihim wa bil ju'i li hisaril adui wa li ghairihi. Yang artinya Allah Ta'ala bersumpah kepada hamba-hambanya yang beriman bahwa dia akan menguji mereka dengan sedikit ketakutan melalui musuh-musuh Allah ketika mereka melancarkan perang, dengan kelaparan karena pengepungan musuh atau sebab lainnya, dengan kekurangan harta seperti matinya ternak akibat perang atau kekeringan, dengan jiwa seperti gugurnya para lelaki, dan dengan kerusakan buah-buahan akibat bencana alam. Semua itu bertujuan untuk menampakkan siapa yang sabar di atas imannya dan ketaatan kepada Tuhannya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, serta siapa yang tidak sabar sehingga ia terhalang dari perlindungan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah ujian ini baru disebutkan sedikit, itu untuk menguji kita, siapa yang sabar, siapa yang tidak. Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini ayat 155 ya, 155. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang keempat di sini, yaitu 156, halas sabirin. Allah menjelaskan keadaan orang yang sabar. Wa hiya annahum idza asabathum musibah qalu inna lillahi falahu an yusibana bima syaa li annahu milkuhu wa abiduhu, ya. Yaitu Allah menjelaskan keadaan orang yang sabar, bahwasanya mereka itu apabila tertimpa suatu musibah mereka mengucapkan innalillah, sesungguhnya kita itu milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah berkehendak menguji manusia, menimpakan musibah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, karena Allah itu yang memiliki mereka dan mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un. Ada dua bagian ya di ucapan ini. Pertama inna lillahi, kemudian wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami semua akan kembali kepada Allah. Yaitu apa? Bil mauti. Maksudnya pengakuan kita semua juga akan meninggal ya. Semua akan meninggal. Bahkan kalau ada pengumuman orang meninggal, sebenarnya kan itu pengakuan untuk diri kita ya. Ya seperti itu, walaupun dia meninggal orang tersebut ya, tapi kita semua sebenarnya lagi mengingatkan, kita semua juga akan seperti itu. Fala jaza' idan walakin taslimun li hukmihi waridon bi qada'ihi wa qadarihi. Maka tidak ada kegelisahan keluh kesah ya, melainkan berserah diri kepada hukumnya serta ridho terhadap qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ketika kita memahami makna ini, maka kita tidak perlu gelisah, demikian juga keluh kesah ya. Karena menyadari kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Ya, Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Barangkali ini sebuah perenungan dari saya pribadi. Mengapa di dalam Al-Quran orang yang sudah meninggal itu ingin sekali kembali, dan kalau memang ini ingin apa? Kalau sudah di dunia kembalikan dunia. Ingin bisa bersedekah, ya kenapa? Orang bersedekah itu kan biasa mengeluarkan hal-hal yang dia cintai, harta. Ya, ini wala alam ya, ini perenungan bagi saya. Orang yang suka sedekah itu dia akan ketika dapat musibah itu ringan gitu, karena sudah biasa mengeluarkan sesuatu yang dicintainya. Gitu. Jadi persiapan terbaik kita menghadap Allah itu dengan banyak bersedekah. Ya semampu kita, bisanya mungkin berapa ribu gitu. Banyak sekali kesempatan untuk kita bersedekah dan infak seperti itu. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir Allah mengabarkan berita gembira bagi orang yang sabar tersebut dengan ampunan atas dosa-dosa mereka dan rahmat dari Tuhan mereka. Mereka pula lah orang-orang yang mendapat petunjuk menuju kebahagiaan dan kesempurnaan mereka. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan, rahmat, dan mereka itu mendapatkan petunjuk. Seperti itu. Ini beberapa penjelasan singkat tafsirnya. Kemudian kita sampaikan pelajaran intisari dari ayat-ayat tadi. Yang pertama, dari ayat-ayat tadi terdapat keutamaan sabar dan perintah untuk melaksanakan kesabaran. Disyariatkan untuk memohon pertolongan dengan sabar dan sholat dalam menghadapi berbagai musibah serta beban kewajiban agama. Ya, seperti itu. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah itu apabila ditimpa suatu urusan yang berat dan menyedihkan, beliau segera melaksanakan sholat. Beliau langsung sholat gitu ya, sholat ya. Ya. Coba kalau orang zaman sekarang kira-kira mendapatkan sedikit ujian apa? HP ini di HP ini. Ya mungkin barangkali untuk apa ini ya, curhat di situ mungkin walau bisa. Jadi Rasul itu segera melaksanakan sholat. Ya. Bisa sholat mutlak ya, sholat sunnah mutlak bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, keutamaan syuhada di atas yang lain. Jadi orang yang mati syahid ini memiliki keutamaan lebih daripada orang yang lain. Mereka memiliki kelebihan dibandingkan orang lain karena mereka hidup di sisi Tuhan. Mereka dengan kehidupan yang lebih sempurna daripada kehidupan orang lain di surga. Jadi di dunianya hidup, nanti ketika meninggal juga hidup di alam barzakh. Sebagaimana tadi keadaannya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, hikmah di balik ujian. Seorang mukmin terkadang diuji dengan musibah pada dirinya, ya, keluarganya maupun hartanya agar ia bersabar. Dengan kesabaran itu derajatnya akan terangkat dan kedudukannya menjadi tinggi di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat, keutamaan ucapan istirja. Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ada musibah. Yaitu maksudnya apa? Dengan istirja adalah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Di dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibah fayaqulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Tidaklah seorang hamba yang tertimpa suatu musibah lalu dia mengucapkan istirja ini kemudian membaca doa. Ini doanya perlu dihafalkan nih. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu doanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Musibah apa saja? Nah, mengucapkan itu ya. Yang artinya apa? Sesungguhnya kami milik Allah dan segala dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantilah bagiku dengan yang lebih baik darinya. Melainkan Allah akan memberinya pahala dalam musibahnya tersebut dan menggantikannya dengan yang lebih baik. Contoh Ummu Salamah. Ummu Salamah itu kan dulu suaminya namanya Abu Salamah. Ya. Dulu Abu Salamah semasa masih hidup itu pernah mendengar hadis dari Rasulullah tentang keutamaan ini. Siapa saja yang bertemu ini. Kemudian suatu ketika Abu Salamah meninggal. Maka tatkala sedang sedih seperti itu, dia ingat suaminya itu mendiang suaminya pernah menceritakan hadis Rasulullah tentang keutamaan orang yang mengucapkan doa tadi. Maka dia mengucapkan itu dalam batinnya pernah
terbetik kayak gini. Siapa lagi yang lebih baik daripada suami saya gitu. Gak ada, karena suami saya luar biasa gitu, kata Ummu Salamah. Maka dia membaca itu. Ternyata apa? Allah menggantikan yang lebih baik. Siapa? Ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah setelah iddahnya selesai, beliau menikahinya. Maka Ummu Salamah menjadi salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sedikit ada hadis lagi. Tidaklah seorang muslim laki-laki maupun perempuan tertimpa suatu musibah lalu ia mengingatnya kembali meskipun kejadiannya sudah lama. Mungkin dulu lupa ya, tidak baca itu, tapi lama ya lagi ingat saya pernah dapat musibah ini. Kemudian ia mengucapkan kalimat istirja, karenanya melainkan Allah akan memperbarui pahalanya saat itu juga dan memberikan pahala yang sama seperti pahala yang ia terima pada hari pertama kali ia tertimpa musibah. Jadi yang paling utama segera, tapi juga apa? Ketika ingat dulu lupa bisa kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu. Ini keutamaan ketika bersabar dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ini karakter seorang yang bersabar adalah mengucapkan doa ini, yaitu bacaan ini. Seperti itu. Ya mungkin ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup nih, tidak ada pertanyaan. Seperti itu. Insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Barangkali mungkin kita membahas untuk persiapan puasa, barangkali mungkin ada materi tentang puasa. Berarti kurang berapa kali ya kalau ahadnya itu malam Seninnya berarti 3 atau 4. Ya, biar saya kira-kira pertemuan ini besok apa gitu. Seperti itu insyaallah. Ya, mungkin saya siapkan berkaitan puasa saja ya, untuk berapa kali terkait fikih puasa ya. Sebisa saya insyaallah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.